Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang dampak kebijakan dan politik bagi sejarah publik. Anggota kelompok 8 terdiri dari Lisa, Leina, Lupita, Thomas, dan Reja Renggana. Pertalian antara politik dan sejarah publik perlu didiskusikan secara khusus. Hal ini karena politik telah membentuk pengembangan dan praktik dari sejarah publik itu sendiri. Praktik sejarah publik dapat dihubungkan dengan kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan etika dan kewajiban moral, untuk memberikan hak-hak publik dalam meningkatkan produksi kesejarahan, sehingga nantinya banyak sekali proyek kesejarahan publik yang berdasarkan pada kebijakan dari pemerintah. Misalnya saja proyek pembuatan film sejarah, dan proyek perawatan benda-benda bersejarah. Selain itu, kebijakan publik juga akan mempengaruhi pembahasan sejarah yang disampaikan oleh sejarawan publik. Misalnya tentang gerakan hak-hak pribumi di Australia atau di Amerika Serikat yang berkaitan dengan gerakan postmodern dan humanis. Begitu pula sebaliknya, sejarah pun dapat mempengaruhi kebijakan serta undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya saja di Australia dan Amerika Serikat, karena memiliki jejak sejarah yang kelam antara mereka dengan pribumi yang mendiami negara tersebut, membuat mereka mengeluarkan kebijakan tentang pelestarian budaya-budaya pribumi dengan cara mengeluarkan peraturan dan perundangan. Misalnya saja di Australia, ada Australia Heritage Commission tahun 2002 dan Native America Graves Protection and Reparation Act pada tahun 1990. Akan tetapi masih ada permasalahan lain terkait hal ini. Misalnya saja dengan adanya pendekatan postmodern akan membuat sejarah lebih mudah dimanipulasi oleh politik. Hal ini akibat dari minimnya pengawasan sejarah dan menurunnya penelitian sejarah secara faktual yang sering digantikan oleh penelitian warisan budaya yang tak berwujud. Hasilnya adalah banyak sekali sejarah-sejarah publik versi pemerintah yang kurang objektif, terkesan dipelintir, dan diarahkan untuk kepentingan tertentu. Saya di sini akan menerangkan mengenai kebijakan Orde Lama yang mempengaruhi sejarah publik. Pada masa Orde Lama, salah satu kebijakan Orde Lama yang mempengaruhi sejarah publik adalah mengenai pers. Sistem pers sangat tergantung dengan politik pemerintahan yang ada. Dengan demikian, perkembangan pers tidak dapat dilepaskan dari politik pemerintahan di mana pers itu berada. Pada akhir masa demokrasi liberal dan Orde Lama sekitar 1957 sampai 1966, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa militer mengeluarkan peraturan KSAD nomor PKM /01/0/1956 berisi larangan kecaman-kecaman terhadap presiden, wakil presiden, pejabat pemerintah, pegawai negeri, dan penghinaan terhadap golongan masyarakat yang dapat menerbitkan keonaran. Pada bulan September 1957, 10 surat kabar dan 3 kantor berita serentak ditutup karena dianggap menyiarkan berita yang tidak berasal dari juru bicara resmi sebuah musyawarah nasional. Peraturan Bupati nomor 10 tahun 1960 tentang izin penerbitan surat kabar dan majalah ditandatangani Presiden Soekarno selaku penguasa perang tertinggi, menyatakan larangan menerbitkan surat kabar atau majalah tanpa izin. Bagi yang melanggar dapat dirampas atau dimusnahkan. Ketika manifesto politik menjadi haluan negara, muncul TAP MPR nomor 2/MPR/1960 tentang penerangan massa merupakan landasan pelaksanaan manipolisasi pers nasional dalam sistem demokrasi terpimpin. Ketentuan ini mengharuskan setiap perusahaan media massa cetak menjadi alat kepentingan pemerintahan dan ketentuan mengatur kewajiban untuk memiliki surat izin terbit. Ada beberapa ketentuan pokok mengenai pers dalam ketetapan MPRS nomor 32/MPRS/1966 tentang pembinaan pers, diantaranya 1. Mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui media pers adalah hak asasi setiap warga negara. 2. Pers merupakan alat revolusi, alat sosial kontrol,
alat pendidik, alat penyalur dan pembentuk pendapat umum serta alat penggerak massa. Ketiga, menegaskan perlu segera dibentuk perundang-undangan tentang pers sesuai dengan konstitusi. Keempat, kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan yang terbatas, yaitu untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukan kebebasan dalam pengertian liberalisme. Kelima, larangan penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila, seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme, marxisme, leninisme. Yang keenam, pembatasan penerbitan pers berbahasa asing yang hanya diperbolehkan satu terbitan saja, karena pada saat itu Indonesia belum lama merdeka, sehingga Indonesia masih trauma dengan bangsa asing akibat bangsa asing yang menjajah Indonesia. Pada era Orde Lama, Indonesia masih bangkit untuk tumbuh sehingga kebijakan pun masih sering berubah-ubah. Sejarah publik pada era itu masih berkembang dan kegiatannya masih dibatasi karena kebijakan dari pemerintahan. Adanya suatu kebijakan berpengaruh juga dari latar belakang politiknya, sehingga dalam setiap era kebijakan selalu berubah-ubah. Sekian dari saya. Terima kasih. A few moments later. Kebijakan Orde Baru yang mempengaruhi sejarah publik. Nah, kebijakan politik Orde Baru terhadap sejarah publik sangat menonjol. Apalagi pada masa Orde Baru ini sedikit kebebasan dan berpendapat. Oleh karena itu, sejarah pada masa Orde Baru banyak ditulis dari kalangan militer atau dari pemerintahan itu sendiri. Dan penulisannya itu lebih mendoktrin masyarakat. Misalnya di kejadian G30S PKI. Nah, di kejadian tersebut banyak sekali propaganda pemerintahan yang menyudutkan PKI sebagai tersangka utamanya. Nah, melalui film, buku, dan surat kabar. Orde Baru juga berhasil menuliskan sejarahnya sendiri, menghitamkan peran Orde Lama, dan memberikan stigma negatif terhadap PKI dan komunis. Nah, sejarah pada masa Orde Baru ditulis berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh penguasa. Dalam pendidikan, penulisan sejarah ini di masa Orde Baru pun membuat suatu kurikulum yang didesain untuk mendukung pemerintahan, dan Menteri Pendidikan pada saat itu pada tahun 1993 ialah Nugroho Noto Susanto, ialah sejarawan dari kalangan militer yang kemudian menggagas pelajaran PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, yang di dalam materinya sangat menonjolkan peranan militer dan kekuasaan. Nah, adapun dari pengaruh kebijakan politik ini, yaitu pada penulisan sejarah atau ada perdebatan di sejarah, yaitu pada peristiwa serangan umum 1 Maret yang sangat menonjolkan peranan Letkol Soeharto yang digambarkan memiliki peranan yang sangat penting dalam peristiwa tersebut. Bahkan peranan dari Sudirman, Nasution, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai penguasa di Jogja pada saat itu seakan dikaburkan pada masa Orde Baru. Selanjutnya mengenai peristiwa 30 September 1965 yang saat ini menjadi suatu trauma, bahkan menjadi peristiwa yang sangat kontroversial dan belum ditemukan secara jelas siapa pihak yang benar-benar terlibat dalam peristiwa tersebut. Pemerintahan Orde Baru itu sendiri merasa berkepentingan dengan G30S ini dan berusaha memberikan penjelasan sederhana dan tafsir tunggal bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh PKI, sehingga menjadi logis bila peristiwa itu dikenal sebagai pemberontakan atau pengkhianatan G30S PKI 65. Nah, peristiwa-peristiwa yang menjadi contoh dalam buku sejarah pada masa Orde Baru tersebut sendirinya telah cukup menjadi wacana bahwa Orde Baru telah memberikan cahaya yang terang bagi perannya sendiri selama memimpin Indonesia. Nah, sejarah pada masa Orde Baru itu telah diwarnai dengan berbagai legitimasi yang terbukti mampu memperkuat kedudukan
Soeharto itu sendiri. Nah, jadi itu kebijakan Orde Baru yang mempengaruhi sejarah publik di Indonesia. Terima kasih. Oke. Kebijakan reformasi yang mempengaruhi sejarah publik. Yang pertama, kebijakan pelarangan buku. Pada dasarnya, buku dianggap sebagai alat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Buku juga merupakan sebuah jendela ilmu dan buku juga sebagai alat penunjang penambahan wawasan. Namun dalam hal ini, Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan pelarangan buku di mana buku dianggap bukan sebagai media pencerdas kehidupan bangsa, melainkan sebagai elemen potensial yang mengganggu keterlibatan umum. Dalam pelarangan buku tersebut, regulasi yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Undang-Undang Nomor 4 PNPS tahun 1963 merupakan undang-undang yang dikeluarkan pada keadaan darurat pada periode demokrasi terpimpin zaman Soekarno. Pada hakikatnya, DPR telah mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran barang cetakan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun pada hakikatnya, dalam pelaksanaan tersebut, Kejaksaan Agung masih saja melakukan pelarangan buku. Jika dipetakan lebih lanjut, politik pelarangan buku di era reformasi sebagai berikut. Pada tahun 2002, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap buku yang berjudul Aku Bangga Menjadi Anak PKI karya Ripka Ciptaning. Sejak diterbitkan pada 1 Oktober 2002, tim Kejaksaan Agung sudah intensif melakukan penelitian. Sepanjang penelitian tersebut, tim tidak berusaha meminta keterangan dari penulisnya, yang pada kemudian buku tersebut tidak boleh beredar dan disita karena buku tersebut berpotensi menyebarkan kembali paham komunis di Indonesia. Pada 2003, Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pelarangan buku yang berjudul Pembunuhan dan Kematian HAM di Tanah Papua karya Beni Giai. Pada tahun 2005, Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan atau pengkajian dua buku yang dianggap membuat ajaran Islam yang sesat, yaitu yang berjudul Aku Melawan Teroris karya Imam Samudra dan Menembus Gelap Menuju Terang karya Muhammad Ardi Hussein. Tahun 2006 juga, Kejaksaan Agung kembali melakukan pelarangan dua buku, yaitu buku Atlas yang memuat bendera Papua Merdeka, Bintang Kejora, dan Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al-Quran karya Maksud Simanung Khalid. Pada tahun 2007, terdapat dua peristiwa pelarangan buku. Yang pertama, pada tanggal 27 November 2007, menyita buku Tenggelamnya Rumput Melanesia, Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat karya Sendius Wonda. Buku tersebut ditarik pada April 2008. Yang kedua, setelah mengkaji 22 buku teks sejarah untuk SLTP dan SLTA, Kejaksaan Agung menertibkan surat keputusan yang melarang 13 buku. Kejaksaan Agung juga menyatakan 13 buku tersebut memutarbalikkan sejarah, yakni tidak mencantumkan akronim PKI di belakang G30S dan tidak mencantumkan pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Gaung pelarangan buku kembali menyeruak di akhir tahun 2009. Setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan surat keputusan tentang pelarangan 5 buku, yakni Dalih Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Rosa. Yang kedua, Suara Gereja Bagi Umat Tertindas, Penderitaan, Tetesan Darah, dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri karya Sokrates Sofyan Yoman. Yang ketiga, Lek Rata Membakar Buku, Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950 sampai 1965 karya Roma Dwi Arya Yuliantri dan Muhyiddin M. Dahlan. Yang keempat, 6 Jalan Menuju Tuhan karya Darmawan. 5. Mengungkap Misteri Keberagaman Agama karya Dr. Andes Haji Syahrudin Ahmad.
Pada tanggal 25 Desember 2018 terjadi kembali pelarangan buku yang dilakukan oleh aparat keamanan di Indonesia. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Kediri, di mana terdapat sebuah toko buku yang menjual buku-buku yang berbau paham komunis, para petugas keamanan pun melakukan penyitaan dan pengamanan buku-buku tersebut karena mengandung unsur-unsur ajakan mengikuti paham komunisme, Leninisme, Marxisme. Buku-buku yang disita antara lain yaitu: yang pertama, Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan; yang kedua, Di Bawah Lentera Merah; yang ketiga, Manifesto Partai Komunis; yang keempat, Benturan NU PKI 1948 sampai 1965; yang kelima, Negara dan Revolusi; yang keenam, Gerakan 30 September. Pelarangan buku kembali terjadi di awal tahun 2019, di mana hal tersebut dilakukan oleh aparat keamanan gabungan TNI Polri dan Kejaksaan Agung yang menyita banyak buku yang mengandung paham komunisme. Buku-buku yang disita antara lain berjudul Kronik 65, Jas Merah, dan Mengincar Bung Besar. Kebijakan pelarangan film. Ada beberapa film yang dilarang tayang di Indonesia, yaitu salah satunya film Merdeka 17/805 yang dirilis pada tahun 2001. Film tersebut merupakan produksi antara Jepang dan Indonesia. Film ini salah satu film yang dilarang tayang di Indonesia karena sangat kontroversial, di mana dalam film tersebut digambarkan Jepang seperti dewa penolong bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Ada salah satu adegan yang menuai protes dari banyak kalangan, salah satunya dari Duta Besar Indonesia untuk Jepang, yang melakukan protes kepada produser film tersebut dan memintanya menghapus salah satu adegan yang menurutnya merendahkan bangsa Indonesia. Adegan tersebut merupakan adegan seorang nenek tua yang mencium kaki dari tentara Jepang yang dikaitkan dengan ramalan Jayabaya tentang akan ada datangnya orang-orang berkulit kuning yang akan menyelamatkan tanah Jawa dari penderitaan yang tak berujung. Film tersebut dilarang tayang di Indonesia bukan semata-mata karena adegan tersebut saja, melainkan ada alasan politik juga yang melatar belakangi penayangan film tersebut di Indonesia. Dan selain film Merdeka 17/805, ada juga film lain yang dilarang tayang di Indonesia, yaitu film The Act of Killing. Film The Act of Killing atau Jagal yang pertama ditayangkan pada tahun 2012, di mana film tersebut merupakan antitesis dari G30S PKI. Film tersebut merupakan salah satu karya pria kebangsaan Amerika Serikat yang menceritakan tentang eksekusi massal yang keji dan brutal, di mana eksekusi massal tersebut dilakukan oleh sejumlah Al-Quds sekitar tahun 1965 sampai 1966. Selain film Merdeka 17/805 dan film The Act of Killing, ada juga film The Look of Silence atau Senyap. Film tersebut merupakan karya dari Joshua Oppenheimer yang bercerita tentang salah satu keluarga korban yang harus menghadapi kenyataan ketika dirinya dan keluarganya dituduh sebagai bagian dari PKI. 3. Kebijakan pers. Pers mengalami masa kebebasan dengan dikeluarkannya TAP MPRS RI nomor 32 MPRS 1966 tentang pembinaan pers, yang memberikan pengakuan kebebasan hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers. TAP MPRS ini menjadi dasar perumusan Undang-Undang Nomor 11 1966 yang menyatakan bahwa kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Akan tetapi, akibat peristiwa Malari, sistem politik Orde Baru yang demokratis bergerak ke sistem otoriter yang berimbas juga pada hukum media massa. Perubahan gambaran politik yang tajam pada tahun 1998 yang tercermin dalam TAP MPR RI nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia mengatur jaminan dan perlindungan dalam hal berkomunikasi, memperoleh dan menyampaikan informasi melalui media massa. Penyebab terjadinya perubahan gambaran politik yang terkait dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak serius dalam segala aspek kehidupan masyarakat di tanah air. Runtuhnya pemerintahan rezim Soeharto dan digantikan dengan pemerintahan B.J. Habibie membawa dampak yang positif.
di dalam perkembangan hukum media massa di Indonesia. Peran pers pasca reformasi 1997 makin menguat. Pers tidak lagi terkungkung oleh SIUPP sehingga mampu menjalankan tugasnya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial, juga sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi. Euforia kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi ditanggapi dengan banyak keterlibatannya surat kabar atau media serta didirikannya partai-partai politik. Fenomena euforia kebebasan politik berdampak pada kualitas pelaksanaan kebebasan pers. Dalam realitasnya, keberhasilan gerakan reformasi membawa pengaruh pada kekuasaan pemerintahan jauh berkurang. Praktik kebebasan pers betul-betul dinikmati pers dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui kebebasan menyampaikan informasi tersebut. Praktik kebebasan pers pada akhirnya harus dapat dikelola sendiri oleh masyarakat. Pers sehingga tidak menjerumuskan media itu dan tidak merugikan masyarakat luas. Tidak ada kebebasan pers yang tanpa batas. Undang-Undang Pers sebagai regulasi utama bidang media berita dengan sendirinya tersebar relevansi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Definisi pers dalam undang-undang meliputi segala hal yang mencakup kegiatan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Pers mendefinisikan wartawan sebagai orang yang secara teratur melakukan kerja jurnalistik. Namun demikian, definisi yang seperti itu bukan tanpa masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.